Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Puji Vina Wardah Masyuna, NIM 20040261110, kelas IAT D3. Aplikasi yang saya gunakan yaitu aplikasi Quran Kemenak. Aplikasi ini merupakan aplikasi pertama yang diciptakan oleh Kementerian Agama, khususnya adalah Lajnah Pentasihan Mushaf Al-Quran. Aplikasi ini diluncurkan pertama kali di Google Play Store itu pada tanggal 25 Agustus tahun 2016. Dan sekarang sudah ada 100.000 lebih orang yang mendownload aplikasi ini. Sekarang saya sudah berada di halaman awal dari aplikasi Quran Kemenak. Di sini terdapat dua background, yang atas itu backgroundnya berwarna hijau dan yang bawahnya berwarna putih. Sekarang kita fokus dulu ke bagian background atas. Di bagian pojok kanan itu terdapat dua kalender, yang atasnya kalender Hijriyah dan yang bawahnya adalah kalender Masehi. Kemudian di situ juga terdapat jadwal sholat berdasarkan tempat tinggal yang kita tinggali. Kemudian di sebelah kanan itu terdapat ikon suara. Ini bisa dinonaktifkan, bisa pula diaktifkan. Apabila diaktifkan, maka nanti kita akan diberi peringatan terkait masuknya jam sholat, yaitu dengan bunyi azan. Kemudian di bagian kirinya itu terdapat ikon tanda tanya. Apabila diklik, maka kita akan ditampilkan oleh beberapa deskripsi terkait aplikasi ini. Kemudian sekarang kita beralih ke background yang berwarna putih. Di situ terdapat fitur pencarian ayat, Quran per ayat, Quran per halaman, tafsir, kemudian ada bookmark, doa khatam, LPMQ channel, kompas kiblat, tautan terkait, pindai tanda tasih, dan kemudian ada pula pengaturan. Di sini saya akan menjelaskan satu persatu fitur-fitur tersebut beserta fasilitasnya, kemudian teknik mencari ayatnya itu bagaimana, kemudian menjelaskan kelebihan serta kelemahan dari aplikasi ini. Baik, yang pertama saya ulas yaitu saya akan mencari ayat. Caranya kita tinggal mengetik ayat apa yang akan kita cari. Saya akan mencari ayat alam ya'lam bi anallaha yara. Kemudian kita klik ikon pencarian di sebelah kanannya. Nah, dengan ini maka kita akan dibawa ke tampilan ayat yang kita cari, dan ini adalah hasilnya. Kemudian selanjutnya yaitu fitur Quran per ayat. Kita klik. Fitur ini memiliki fasilitas-fasilitas. Contohnya di bagian pojok kanan atas itu terdapat ikon seperti gambar roda ya. Apabila diklik, maka kita bisa berpindah dari tampilan Al-Quran berdasarkan surat ke tampilan Al-Quran berdasarkan juz. Kemudian kita juga bisa mengaktifkan atau menonaktifkan terjemahnya. Kemudian kita juga bisa mengaktifkan atau menonaktifkan transliterasinya, serta kita juga bisa mengubah ukuran fontnya supaya lebih besar.
Kemudian di samping kirinya saya klik. Ini kita bisa pindah ke surat dan ayat berapa yang akan kita cari. Caranya tinggal diklik, tinggal kita pilih surat apa, kemudian kita ketik ayat berapa, seperti itu. Kemudian di bawahnya itu terdapat murotal dari para qori. Kita bisa memilih qori siapa yang akan membacakan surat ini. Kemudian kita juga bisa mengatur audio dari bacaan qori tersebut itu akan diputar sebanyak berapa kali. Bisa 1 kali, bisa 2 kali, dan bisa pula 3 kali. Kemudian setelah Quran per ayat itu ada Quran per halaman. Tampilannya seperti ini. Ini juga terdapat beberapa fasilitas. Kita klik yang bagian ini. Ini kita bisa mengetahui terjemahnya bagaimana. Kemudian kita juga bisa mengetahui tanda tajwidnya itu seperti apa. Kita juga bisa pergi ke ayat, juz, hizb, manzil, atau halaman. Ini juga bisa kita simpan. Dan di sini juga terdapat audio bacaan dari qori-qori ternama. Ini kita bisa mengatur mau diputar sebanyak berapa kali, maksimal 3 kali. Kemudian setelah itu kita pindah ke fitur tafsir. Di sini terdapat dua tafsir, ada tafsir tahlili, kemudian ada pula tafsir wajiz. Kemudian kita pindah ke fitur bookmark. Ini adalah surat yang sudah saya simpan. Jadi kita bisa menyimpan suratnya, kemudian bisa kita lihat di fitur bookmark ini. Kemudian di sini juga terdapat doa khatam. Kemudian ada fitur LPMQ channel. Fitur ini berisi tentang video-video terkait Al-Quran. Ini bisa kita klik, apabila diklik maka nanti kita akan berpindah ke video di YouTube. Kemudian ada pula kompas kiblat seperti ini. Kemudian tautan terkait. Tautan terkait ini berisi tentang artikel-artikel yang berkaitan dengan Al-Quran. Kemudian kita juga bisa memindai tanda tasih. Kemudian ada pula pengaturan. Nah, itu adalah fitur-fitur dari aplikasi ini. Kemudian aplikasi ini tentunya juga memiliki kelebihan serta kelemahan. Kelebihannya ya kita bisa mendownload aplikasi ini secara gratis, yang mana tentunya kita tidak perlu untuk menghabiskan uang, mengeluarkan uang. Kemudian fitur-fiturnya juga ini sangat bagus, ini sangat rekomendasi sekali. Kemudian kelemahannya, aplikasi ini tuh sering nge-lag, kemudian harus tersambung dengan internet. Jadi apabila kita tidak tersambung dengan internet, maka kita tidak bisa melihat bacaan ayat-ayat Al-Quran di aplikasi ini. Sekian
penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.